Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahda Alia Rosali dengan NIM 20010360999 dari kelompok 5 ingin mereview presentasi dari kelompok 4 yang berjudul Proposal Penelitian Ilmiah. Proses penelitian ilmiah. Proposal berasal dari kata propose dalam bahasa Inggris yang berarti mengajukan atau bisa diartikan sebagai permohonan. Proposal penelitian adalah suatu dokumen yang mana dihasilkan dari proses penelitian oleh seseorang secara rinci, terstruktur, ilmiah, dan mampu dipertanggungjawabkan kemurnian atau keabsahannya dengan legal dan benar. Proposal penelitian disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Sehingga, sudah sebaiknya proposal yang diajukan menggunakan kalimat yang sesuai dengan tujuan proposal yang dibuat. Secara umum dan dasar, sistematika penulisan sebuah proposal penelitian terdiri dari 7 kumpulan informasi di bawah ini. Yang pertama, nama atau judul dari proposal. Kedua, pendahuluan yang memuat tujuan, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Yang ketiga, dasar-dasar teori. Yang keempat, metode penelitian yang digunakan. Yang kelima, jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian. Yang keenam, daftar orang-orang yang terlibat dalam pembuatan atau penyusunan proposal. Yang ketujuh, rincian seluruh kegiatan. Yang pertama, halaman judul. Halaman judul dalam membuat proposal penelitian dan skripsi berada sebagai acuan dari keseluruhan isi proposal. Jadi, judul harus menarik dan yang sekiranya dapat membuat prediksi dari tema yang diangkat atau digunakan. Kedua, latar belakang. Latar belakang tidak boleh menggunakan penjelasan bersifat opini, melainkan melampirkan sumber yang valid dan saintifik sehingga akan lebih membuat ketegasan yang baik. Ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah dapat diambil dari permasalahan atau tema yang akan diteliti. Mahasiswa harus mampu membuat proposal penelitian dan skripsi dengan pertimbangan tahap-tahap rumusan masalah karena adanya satu variabel dan variabel lainnya yang berhubungan. Keempat, batasan masalah. Proposal penelitian dan skripsi juga harus mempunyai dan menetapkan batasan masalah yang akan diteliti untuk menghindarinya dari terlalu bertele-tele. Batasan ini juga mencakup ruang lingkup penelitian atau di mana ruang lingkup penelitian dilakukan agar tidak begitu meluas kepada hal yang tidak relevan. Yang kelima, tujuan penelitian. Setiap penelitian mempunyai tujuan tersendiri yang harus dibuat secara rasional dan persuasif, agar apa yang menjadi tujuan bisa menarik khususnya untuk pembaca. Karena manfaat penelitian, membuat proposal penelitian dan skripsi harus mempunyai manfaat yang jelas serta penelitian dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ini bermakna penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca sebagai pengetahuan yang baru serta dapat mempraktekannya dalam keseharian. Yang ketujuh, landasan teori. Pada bagian landasan teori ini berisi tentang landasan yang digunakan sebagai rujukan dalam membuat proposal penelitian dan skripsi ini. Penjelasan dan detail yang dikemukakan harus masuk akal serta menyertakan sumber-sumber rujukan yang memang telah terbukti dan resmi. Yang ke-8, memilih metode penelitian yang sesuai merupakan suatu cara yang ditempuh untuk mempermudah dalam melakukan sebuah penelitian. Semua harus disajikan secara rinci, dari proses pengumpulan data, pengolahan data, sampai pada tahap penyelesaian dari rumusan masalah yang diteliti. Mengenai metode, setiap orang bisa memilih sesuai dengan kesesuaian dan kemampuan mahasiswa masing-masing. Metode ini seharusnya disertai dengan perancangan yang maksimal agar penelitian berjalan dengan baik dan hasil dari penelitian pun juga memuaskan serta bermanfaat. Yang ke-9, struktur kerangka laporan. Pada struktur penulisan dari kerangka laporan ini berisi tentang poin-poin penting yang menjadi pokok bahasan dalam proposal penelitian ini, disertakan dengan semua aspek dasar yang menjadi sebab atau alasan kenapa penelitian ini dipilih dari proses awal hingga ke tahap akhir. Yang ke-10, daftar pustaka. Halaman daftar pustaka dalam membuat proposal penelitian dan skripsi tentunya sama saja dengan daftar pustaka pada makalah umumnya. Semua sumber data yang menjadi rujukan dicantumkan
dalam daftar pustaka sebagai penguat sidang akhir. Semua sumber dari buku jurnal, internet, majalah, dan sumber lainnya disertakan dengan penulisan daftar pustaka sesuai kaidah. Contoh penulisan daftar pustaka yang benar yaitu nama pengarang dibalik, kemudian titik, tahun dicetaknya buku titik, judul buku ditulis miring titik, buka kurung, kota terbit, dan nama penerbit. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat membuat proposal penelitian. Yang pertama, dalam penulisan daftar pustaka, bila mengambil sumber dari internet harus ada nama penulisnya dan organisasinya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas, tepat, formal, dan lugas. Yang ketiga, kejelasan dan ketepatan isi menggunakan kata atau istilah yang tepat. Yang keempat, perhatikan penulisan daftar pustaka dan penyitiran. 5. Dalam penulisan hipotesis tidak perlu ada tinjauan pustaka. Yang keenam, dicantumkan penelitiannya, berapa lama dan frekuensinya pengambilan datanya. Yang ketujuh, tujuan, hipotesis, dan rumusan masalah harus sejalan. Yang ke-8, paragraf yang kohesif dan koheren, serta paragraf yang padu. Yang terakhir, ke-9, kalimat efektif dan tidak ambigu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.